terkait dengan kaum perempuan. Kaum perempuan sebenarnya ini mereka itu sangat berperan penting dalam pemilihan. Mereka itu adalah pemilih yang aktif dan bertanggung jawab, sehingga dapat memanfaatkan hak pilihnya untuk calon-calon yang mereka anggap paling sesuai dengan visi, misi, dan nilai-nilai yang telah mereka anut. Dalam penyelenggaraan pemilu ini juga, supaya menjadi pemilu yang sukses, perempuan itu mempunyai peran penting di masyarakat. Selain sebagai pemilih yang aktif, kuota sebesar 30% juga itu merupakan keterwakilan perempuan untuk berkontribusi sebagai peserta pemilu. Terkait pilkada serentak, merupakan momen yang telah ditunggu-tunggu oleh kita sekalian yang ada di tempat ini, baik pun mereka yang mungkin ada di rumah yang tidak bersama-sama dengan kita. Untuk kita memilih sesuai dengan hak pilih kita. Sebagai perempuan yang memilih, kita itu harus bisa menjadi smart voters atau pemilih yang cerdas. Pilihlah calon pemimpin yang betul-betul mampu mensejahterakan masyarakat. Sumba Timur menjadi daerah, menjadi kabupaten yang lebih maju lagi, terutama juga terkait dengan isu-isu perempuan dan anak, dan serta isu gender. Dalam hal ini, saya mau bilang, kita boleh beda pilihan, tapi kita tetap jaga persatuan. Ayo kita sukseskan Pilkada 2024 ini dengan kita memilih pasangan ULP-YH pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 di TPS masing-masing. Mari kita wujudkan Humba yang harmonis, unggul, mandiri, berbudaya, adil, maju, dan berkelanjutan bersama ULP-YH. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata atau ucapan saya yang tidak berkenan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, saya mohon maaf. Sebelum saya mengakhiri pidato saya ini, saya ingin menyampaikan satu pantun. Nanti saya minta Bapak Ibu saudara sekalian menjawab dengan kata cakep. Oh, cakep, sorry. Pak Bambang di depan Tugu. Badannya basah tidak berbaju. Usah bimbang, jangan meragu. Bersama Lian kita akan maju. Menyala waktu. Sekian dan terima kasih. Terima kasih pada Rambu Dinasti Hungameha. Cukup semangat, begitu semangat ya, mewakili Moms Leon Mengitimbi. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu dan saudara-saudara. Berikut mewakili milenial, kami jemput Ombu Jonathan Kana. Pada Ombu Jonathan, waktu saya berikan. Salam, selamat sore semuanya. Yang saya hormati Bapak calon wakil bupati, dan yang hormati Bapak calon bupati, yang saya hormati Bapak Korwil Dapil 2, dan yang saya hormati Bapak Ketua Pemenangan Kecamatan Panowai, dan juga Ketua fraksi dari Golkar dengan Bapak Pemenangan Harian
Bapak Umar Adil Fadah. Ada beberapa hal yang harus kami para milenial harapkan dari Bapak berdua, Bapak Wakil dengan Bapak calon wakil dengan Bapak calon bupati. Yang kami harapkan dari para milenial itu merekrut perhatikan milenial dalam pengembangan bakat dan prestasi setiap serta mengurangi angka pengangguran dalam setiap desa. Ada yang kedua, harapan kami apabila Bapak berdua terpilih menjadi pemimpin, siap melayani dengan tulus dan siap berdamai dengan keluarga serta kerabat terdekat. Yang ketiga, memperhatikan setiap pelosok desa yang membutuhkan jaringan listrik dengan jalan layak pakai, siap pakai. Yang keempat, jadilah pemimpin yang akur, kompak serta konsisten dalam melayani masyarakat demi kesejahteraan Sumba Timur ke depannya. Dan yang terakhir, untuk ke depannya untuk para milenial, kaum milenial semua, kita kuatkan barisan mental untuk memenangkan Leon Sumba Timur. Mungkin hanya itu saja yang bisa yang menjadi harapan dan saya sampaikan untuk Bapak calon bupati dan wakil bupati. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara kita Yonatan Kana yang sudah menyampaikan harapan-harapannya. Apabila Tuhan berkenan, Bapak Wil PYH terpilih menjadi pemimpin, lebih mengutamakan dalam hal memperjuangkan keharmonisan dan kesejahteraan bagi masyarakat umum. Kita berikan tepuk tangan pada Yonatan Kana. Berikut kita akan mendengar sambutan dari yang mewakili koordinator tim wilayah Papua. Saya jemput Bapak Markus. Pada Bapak waktu dan Selamat sore, salam buat kita semua. Yang kami hormati dan kami kasihi Bapak calon bupati, Bapak Uli Kewali, yang dan kami kasihi, izin saya panggil Adik Yonatan Hani, yang saya hormati semua tim, Pak Ali sebagai Ketua Harian Partai Golkar, Hari sebagai fraksi Partai Golkar, dan kakak saya, kakak Peliku sebagai ketua tim pemenang di Kecamatan Pandawai. Saya dalam tim sebagai koordinator pemenang Canberra. Dan saat ini Korwil anggota ini karena ada kedukaan maka tidak sama-sama dengan kita, dan saya akan mewakili beliau untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan pertemuan kita pada sore hari ini. Yang pertama, bahwa kami komunitas orang Sumba etnis Sabo di Kambaniru telah memberikan nama kepada Bapak calon bupati dan Bapak calon wakil bupati, Bapak Mabunga dan Bapak Mahari. Nah, ini nama yang akrab kita panggil. Jadi dalam setiap komunitas orang Sumba etnis Sabo, panggilan Mabunga dan Mahari adalah panggilan kita sebagai orang-orang bersaudara. Itu yang pertama.
Yang kedua, perlu saya sampaikan alasan kenapa kita memilih. Jadi, kita tidak hanya sekedar memilih, tapi harus ada alasan yang kuat untuk kita memberikan hati kita, untuk kita memberikan suara kita, untuk memilih paket nomor 3, Bapak WLP dan Adi Yohani. Yang pertama, karena kita percaya bahwa kedua kekasih kita ini akan mengelola kabupaten ini dengan baik. Dan dasar percaya itu bukannya sekedar percaya, karena sudah ada bukti. Buktinya adalah kedua kekasih kita ini telah meninggalkan zona nyaman mereka untuk mengambil pilihan, untuk mengambil tantangan untuk mau menjadi calon bupati dan calon wakil bupati. Sehingga mereka hari ini hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan kepada kita pencerahan tentang apa yang akan dibuat kalau sekiranya Tuhan berkenan untuk menempatkan mereka, menetapkan mereka menjadi bupati dan wakil bupati. Yang saya maksudkan adalah bahwa Bapak Umbu Lili, Bapak Mabunga, pada tahun 2015 meninggalkan karirnya sebagai seorang ASN, birokrat yang waktu itu masih luar biasa, yang memang betul-betul punya masa depan yang sangat bagus, meninggalkan kedudukan itu sebagai kabak pembangunan dan mengambil jalan untuk menjadi wakil bupati bersama-sama dengan Bapak Gideon Biliora. Dan sampai saat ini komitmen itu tetap ada karena Bapak Umbu Lili ingin melayani kita masyarakat Sumba Timur dengan lebih baik. Hal yang kedua, adik kita Mahari juga meninggalkan zona nyamannya sebagai seorang anggota DPR terpilih 2024-2029 dan mengambil tantangan untuk memberikan diri untuk melayani kita dengan lebih luas menjadi wakil bupati. Sangka saya ini suatu hal yang memang tidak bisa kita anggap remeh, tapi ini hal yang harus menjadi semangat kita bersama bahwa Sumba Timur harus dikelola oleh pribadi-pribadi yang baik. Sumba Timur harus dikelola oleh pribadi-pribadi yang mau memberi diri untuk menjadikan kabupaten ini sebagai kabupaten yang maju dan bermartabat. Hal yang kedua, alasannya kenapa kita memilih kedua bapak ini, karena kita punya harapan. Kita punya harapan ke depan bahwa bapak berdua ini akan memperhatikan apa yang menjadi persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Apa yang diharapkan oleh millennials, apa yang diharapkan oleh milenial tadi sudah ada dalam 13 program prioritas yang sudah dibuat oleh tim. Dan saya percaya bahwa bapak berdua ini akan menjalankan itu. Bapak berdua ini memberi harapan kepada kita, karena ketika mereka mempunyai kekuasaan untuk dapat menjalankan hal-hal yang dapat mereka jalankan. Mungkin saya bicara konteksnya di Walakiri. Ada orang yang mengaku bahwa jalan dari jalan itu ke pantai itu dia yang bawa. Untuk saudara-saudara di Walakiri, tentang hal ini nanti kita akan jelaskan dalam pertemuan kita di Walakiri. Tidak usah di sini. Kita akan jelaskan bahwa siapa sebenarnya yang mengusahakan itu. Tapi saya kasih bocorannya bahwa itu adalah hati dari Bapak WLP. Ketika Bapak WLP masih menjadi wakil bupati. Tapi ada orang yang pakai itu sebagai alat politik, dia bilang dia yang bawa itu jalan. Kalau nanti kita ketemu, saya akan sampaikan bagaimana proses hingga jalan itu ada. Tapi bukan di sini. Tunggu di Walakiri. Tunggu di Walakiri baru kita sampaikan itu secara. Nah, yang kedua, bahwa kekasih kita berdua ini ada di hati masyarakat sebenarnya. Ketika saya diajak untuk menjadi tim pemenang, saya mencoba untuk jalan dari rumah ke rumah. Saya belum pernah dapat hal yang mengkritik kedua bapak kita ini.
Belum ada kritikan yang mengarah pada suatu hal yang negatif terhadap kedua kekasih kita ini, Mabunga dan Mahari. Ada satu keluarga menceritakan kepada saya pasca COVID, pasca Seroja waktu itu. Di Kambaniru, di salah satu kampung, diadakan pembagian paket untuk korban Seroja. Ada satu keluarga yang kebetulan dia waktu itu memilih kobul. Dia diundang untuk pembagian paket itu, tapi mereka tidak dikasih. Ada beberapa keluarga. Mereka telepon Bapak Bulili. Bapak Bulili pada saat itu lagi pasca pemulihan setelah pasca COVID. Tapi langsung merespon, menelpon teman-teman di sekretariat Golkar untuk menyampaikan bantuan untuk keluarga-keluarga yang tersisihkan ini. Artinya dalam kondisi apapun Bapak Bulili tetap punya hati untuk masyarakat. Adi Mahari, saya tidak omong lagi kalau masalah pasca COVID, karena semua orang berbicara tentang itu. Di Kambaniru ada anggota dewan, pilihan di Kambaniru, tetapi justru yang punya nama, yang punya hati adalah Adi Mahari. Kalau saya datang, tenang kakak, kita tetap ingat kakak Yon. Karena apa? Karena hanya dia sejak waktu COVID itu, waktu Seroja itu yang ingat itu. Bukankah ini adalah figur-figur yang punya hati untuk masyarakatnya? Sehingga tidak salah kalau hari ini kita ada dan memilih untuk mendukung paket ULPYH ini. Karena kedua kekasih kita memberi harapan kita ke depan bahwa mereka akan mengelola kabupaten ini, akan melayani masyarakat dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan dan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang ketiga, saya minta izin, mungkin khusus untuk saudara-saudara orang Sumba etnis Sabu. Hidup kita dari pohon tuak. Ada filosofi yang luar biasa di pohon tuak itu. Yang pertama, ketika kita naik pohon tuak itu, untuk dapat naik ke pohon tuak kita tidak melukai pohonnya, tapi kita buat topangan supaya bisa naik dan ambil nirahnya. Maksudnya apa? Bahwa dalam politik, ketika kita mau naik di atas, tidak perlu melukai yang lain. Itu intinya, bahwa berpolitik kita tidak boleh melukai yang lain. Kita tetap ada pilihan kita karena kita yakin itu sebagai kebenaran yang kita buat. Hal yang kedua, era doa dengan ini dua ini, rata ini koloni, agone dua ini, tapi boleh pusing ke dua ini. Peduli dong ke dua ini ada tuh, dan penting dua ini agone dulu. Bahasa Indonesia-nya bilang begini, kalau kita naik pohon tua, kita tidak peduli pohonnya, yang penting kita naik dan kita ambil nilainya. Bagaimana tentang keberlanjutan? Kalau kita hanya ambil nilainya dan kita tidak perhatikan pohonnya, sangka saya ini keliru. Kalau kita mau ambil nilainya, kita juga harus piara pohon. Sehingga apa? Kita tidak datang untuk hanya mengambil hal-hal baik setelah itu. Karena apa? Secara orang Sabu, secara Bapak, saya lihat secara orang Sumba etnis Sabu, datang ke Sumba yang pertama untuk memberikan penerangan, menyala abangku, untuk memberi keterangan sebagai guru dan sebagai guru Injil. Tidak, dia tidak datang untuk berbisnis sehingga ambil nilainya setelah itu dan untung pulang sudah ke Sabu. Tidak ada itu. Datang untuk melayani lewat profesi sebagai guru Injil. Hal yang kedua, orang Sumba etnis Sabu datang sebagai penolong untuk membantu, untuk bersama-sama ketika keadaan di sini waktu itu tidak aman. Sehingga dua hal itu hakikat kehadiran orang Sumba etnis Sabu. Datang sebagai pelayan dan datang sebagai penolong. Jadi tidak ada istilah bahwa kita datang sebagai tamu di negeri kita sendiri. Kita tetap ada sebagai orang Sumba. Kita tidak melihat etnis kita. Karena apa? Hal yang keempat,
Kalau kita berbicara tentang suku, kalau kita berbicara tentang adat istiadat, itu di kamar yang lain. Bukan di proses politik ini, tetapi ada di kamar lain, ada di kamar budaya. Sehingga kita juga tidak melupakan warisan leluhur kita. Kita tetap menjaga itu. Kita tetap menghormati itu. Tapi maaf, dalam proses hari ini, kita ada pada sebuah proses yang di kamar yang lain dibandingkan dengan budaya dan adat tadi. Sehingga Bapak Mama, hari ini kita percaya bahwa proses ini adalah proses untuk kita membangun Sumba Timur. Jadi tidak ada kota-kota, tidak ada orang Sabu, tidak ada etnis Sabu, tidak ada etnis Sumba, tidak ada etnis Flores, tapi kita masyarakat Sumba Timur. Dan itu saya percaya ada pada hati dan jiwa dari Mabunga dan Mahari. Saya percaya itu, dan saya yakin Bapak Mama juga percaya, sehingga hari ini ada di sini melawan semua intimidasi dan tetap ada bersama-sama menyambut kedatangan Bapak WLP dan YH untuk mendengarkan apa yang mereka akan buat kalau Tuhan berkenan memilih mereka, menetapkan mereka untuk menjadi bupati dan wakil bupati. Ketika saya datang ini saya lihat Mama Pendeta. Aduh, Mama Pendeta sudah ada sama-sama kita ini. Kita tambah kuat. Karena apa? Kita akan didoakan terus oleh Mama Pendeta. Saya yakinkan kepada Mama Pendeta bahwa kedua Bapak kita ini, Bapak LP dan Adi Leon Hani, adalah orang tepat untuk kita dukung. Mama Pendeta harus berdoa untuk kesehatan dan juga hati mereka tetap terjaga untuk mau melayani masyarakat Sumba Timur dengan baik dan benar. Yang paling terakhir, sangka saya, kita terus berdoa. Berdoa untuk hal-hal yang kita kerjakan supaya Tuhan berkenan. Dan kita harus mengerjakan apa yang kita doakan. Di mana pada tanggal 27 nanti kita sepakat untuk memilih nomor 3 sehingga Bapak Umbu Lili dan Adi Leon Hani menjadi bupati dan wakil bupati Sumba Timur periode 2025-2030. Sangka saya itu hal-hal dapat saya sampaikan untuk kita semua. Dan hal-hal yang saya sampaikan ini apa yang saya rasakan dan apa yang saya harapkan agar Bapak Mama kita punya kesatuan hati. Kita tidak sedang membicarakan orang lain, tapi kita sedang membicarakan apa yang akan kita buat. Karena proses politik hari ini menjadi jembatan untuk kerja-kerja kita di masa yang akan datang. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian kita semua, saya ucapkan terima kasih. Selamat sore dan salam. Terima kasih kepada Bapak Markus Riu selaku Wakil Ketua Koordinator Tim Wilayah Dapil 2. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Singkat kata, Bapak Markus Riu mengajak kita untuk mengambil satu kesimpulan bahwa siapapun kita, dari manapun kita, Sumba Timur ini adalah milik kita bersama. Dan apapun suku kita, marga kita, Sumba Timur adalah kampung kita bersama. Dan apapun agama kita, bahwa Sumba Timur ini adalah rumah kita bersama. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Berikut kita dengar lagi sambutan dari Ketua Tim Pemenangan Kecamatan Pandawai. Saya jemput Bapak Pelipus Bara Kilimantan. Kepada Bapak waktu dan tempat saya berikan. Terima kasih Bapak MC. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Umbil Pekwale dan adik saya Mbo Yonatan Hani sebagai calon bupati dan wakil bupati Sumba Timur periode 2024-2029, tapi nanti kalau dilantik 2025 berarti periode 2025-2030. Yang sama saya hormati Abah Ali
sebagai Ketua Harian Partai Golongan Karya, anggota fraksi, para pengurus partai yang hadir pada sore hari ini. Mengawali kata-kata saya, izinkan Pak Beli dan Adi Yonatan Hani. Biasanya kalau orang bicara itu yakin baru minta maaf. Tapi sebagai komandan di Pandawai, saya dan awal menyatakan minta maaf apabila pada sore ini yang hadir seperti ini dengan beberapa alasan. Tapi sebagai komandan dengan teman-teman lain tetapi berjuang untuk nomor 3 pada tanggal 27 November 2024. Tidak akan mundur. Pandawai adalah kenapa saya berdiri ini sekarang. Kalau 2019-2020 saya berdiri sebelah, pasti ada alasan. Alasannya banyak. Saya datang di sini setelah merantau sekian puluh tahun di luar sana. Saya melihat khusus kita di Pandawai bukan mau primordial daerah seperti apa adanya. Setelah berjuang sudah tahu bersama. Akhirnya periode ini saya memilih dan bersama keluarga dan teman-teman lain, mari sudah kita dukung Beli dan Yonatan Hani. Kenapa? Pasti banyak alasan. Tadi sudah diungkap oleh Pak Markus mewakili Korwil David II. Bapak Mama yang saya hormati, jangan kita bersama-sama sekarang begitu bergandeng tangan, begitu gantengnya kedua orang ini duduk bersama. Setelah 2-3 bulan, satu ke kiri, satu ke kanan, berarti pembangunan itu mau jadi apa? Bagaimana? Itu yang terjadi. Untuk kedua calon bupati dan wakil bupati, kami petani di Pandawai ini, khusus di yang lahan kering, hanya petani 3 bulan. Kenapa? Ini ada mantan sekretaris berbeda. Ini lahan kering ini, kalau sudah begini tidak bisa bikin apa-apa. Ini sebagai yang saya lihat, sebagai orang pertanian, yang kita lihat di sini adalah ketika kalau ada air, ini orang Sabu paling rajin, tanam bawang minimal. Kenapa mesti datang dari Bima? Hanya banyak itu yang warna bak-bak warna hijau. Apakah dulu Pak John ini yang bangun atau siapa saya tidak tahu. Tapi airnya tidak ada. Itu rupiahnya negara. Ada sumur bor dari ujung jambatan Gawangu sampai di Merah. Tapi tidak dimanfaatkan yang baik karena mesin penggeraknya itu dari mesin. Kalau pakai yang Tuhan kasih tenaga matahari, pasti kita orang di Pandawai khusus di Mengitimbi ini pasti tanam bawang dan lain sebagainya. Itu yang kami lihat Pak Markus. Jadi karena itu ketika Tuhan berkenan kepada calon bupati dan wakil bupati ini, tolong diperhatikan air untuk pertanian. Kami di Pandawai khusus yang dari Watu Baka ke sini itu tidak ada sawah kecuali sepotong di Paraghembi dan setirnya di Kedumbul. Untuk diketahui umur sebagai orang teknis, dulu waktu Seroja, bendungan Kedumbul itu sebelah kirinya aman, sebelah kanan tidak aman, karena sifonnya itu tersumbat. Dan waktu itu kebetulan saya yang juga hari-hari datang berjuang, baru satu sifon yang diperbaiki. Sehingga sekarang airnya mengalir sedikit ya. Betul tahu orang Paraghembi? Betul ya? Begitu banyak pembangunan yang dilakukan, tapi tidak dipelihara dengan baik. Kenapa ini terjadi? Karena sumber daya manusia tidak dilihat dengan baik. Terutama para petani ini, penyuluhnya di mana? Kalau coba tanya sini orang siapa yang ada, siapa penyuluh di Mengitimbi? Pasti tidak tahu. Ini bukan melapor, tapi bagaimana ke depan semua stakeholder terkait sumber daya yang benar kembalikan pada tempatnya. Jangan guru lagi jadi camat, jadi lurah atau penyuluh menjadi staf di di kelurahan. Jadilah penyuluh yang benar. Itu kira-kira yang ada di sini. Dan juga yang satu hal yang utama yang saya lihat kami di Pandawai ini, sekali lagi saya katakan kami hanya petani 3 bulan dan 12 bulan. Karena lihat sekarang ini tidak bisa bikin apa-apa karena tidak ada air. Sekarang sumber daya air sudah banyak yang digali, dibor, tetapi tidak bermanfaat. Mungkin hanya 5-10%. Ini ke depannya mungkin bisa diperhatikan seperti yang dikatakan tadi oleh milenial juga.
sekali lagi kami sebagai komandannya Pandawai bersama teman dari Korwil dan teman desa dan seluruhnya ke depan kita akan berjuang. Sekalipun hari ini mungkin sangat mengecewakan, tapi kami sudah basah, sudah mandi sudah. Tidak ada lagi mau mundur, maju saja sekarang ada. Sehingga pada tanggal 27 November adalah Pandawai suara untuk paket ULPIA. Tolong kita yang ada. Kenapa? Ada 3 hal yang menyebabkan hari ini seperti begini. Pertama, ada kedukaan ini. Kemarin berkubur ini memetua satu di sebelah. Satu lagi meninggal lagi di Mojawa. Maka masyarakat di Mojawa hanya diwakili oleh tokonya Ampi yang kita pernah sampai di Kedora ya. Beliau ada di sini. Lalu yang berikut melaksanakan perintah kitab suci. Berkembang biaklah di muka bumi. Dan apa itu? Hari ini ada Kanoto, ada pernikahan banyak di beberapa tempat. Mulai dari Batu Baka sampai di Mojawa. Sebentar ini ada yang pesta juga jadi banyak keluarga yang hadir. Inilah, tapi saya tidak sebagai komandan tidak membela diri. Tetap berjuang. Tidak karena 3 alasan ini, karena tidak banyak masa, tapi akan kita buktikan pada tanggal 27 November nanti. Dan hal-hal yang strategis tidak mungkin saya ungkapkan di sini. Jadi ada hal-hal teknis. Kenapa hari ini seperti ini? Mungkin tadi kita harus mulai jam 1. Tetapi karena satu dan lain akan kita terlambat, serasa belum terlambat juga. Jadi terima kasih banyak Bapak Mama yang datang dari Walakiri, dari Lepuri, Menggiti di sini, dan dari Kabaru, Palakembi, Mojawa 1-2. Ke depan mari kita sudah berjuang bersama. Kita buktikan. Dan saya sampaikan kepada calon bupati dan wakil bupati, kami tim Pandawai tidak akan dibubarkan. Tim pemenangan tidak mau dibubarkan. Kalau ada apa-apa yang terjadi, Bapak berdua, besok satu ke kiri, satu ke kanan, kami tim Pandawai akan datang bersama-sama menghadap Bapak berdua. Setuju? Tim Pandawai kami tidak bubarkan. Akan kawal orang sampai 5 tahun. Kalau sampai besok ke kanan, satu ke kiri, kami tidak Pandawai, yang tokoh masyarakat, kami datang. Hei, Umulili, hei, Umulyon, kenapa satu ke kiri, satu ke kanan? Sudah terbukti. Kenapa saya sebagai orang tua harus bukan kutu loncat, tapi cari yang benar. Cari yang benar. Bukan dia orang bilang, Pak ini kutu loncat, lu omong lagi ajar ikan berenang mulai. Ya, betul-betul kami tim Pandawai tidak bubar, bos. Kalau satu ke kiri, satu ke kanan, jangan pernah di Markusin Mari, kita pergi rame-rame di Ucap 1-2 Apa berdua? Kalau kampanye dulu, tidak bunyi bagus. Ya. Kalau dulu duduk maris datang, kita sambut jabat tangan cium, kok sekarang tidak bercium lagi. Kita begitu ada bagus ya? Sama Mabunga dengan Mahari. Jadi Bapak Mama di Bulung pada tanggal 18 ya? 17 yang lalu, ini sebenarnya di bawah ini kasih gelar baru kepada kedua calon ini. Kalau calon bupati dia bilang Mabunga, kalau calon wakil Mahari. Ini kali kalangan sabu itu nama-nama yang manis ya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak, dan kalau ada yang kurang berkenan minta maaf. Kata-kata saya mungkin kurang berkenan. Kita akan bertemu lagi pada titik lagi nanti pada tanggal 7 November, yaitu di Mopogol dan Kawangi. Menyala Bagu? Mana? Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Ketua Tim Pemenangan Kecamatan Pandawai yang sudah berorasi dan menyampaikan harapan-harapan agar kita menjatuhkan pilihan kita pada paket nomor 3 ULPIH, dan juga yang terkait persoalan di wilayah ini yang sangat membutuhkan perhatian pemerintah. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu dan saudara-saudara. Berikut kita akan dengar yang mewakili ketujuh partai pengusung. Kami jemput Yeston Umbulapu Kuratanya, anggota fraksi dari Partai Golkar. Kepada Bapak waktu dan tempat kami berikan.
Baik, terima kasih Bapak Ningsi atas waktu dan kesempatannya. Yang saya hormati Bapak Umbu Lili Pekuali atau Mabunga. Yang sama saya hormati Bapak calon Wakil Bupati Pak Yonatan Hani atau Mahari. Yang sama saya hormati Ketua Harian Partai Golkar Ali Umar Fadak. Yang sama saya hormati Koordinator Pemenangan Dapil 2 atau yang mewakili Pak Markus Riu. Yang sama saya hormati Ketua Tim Pemenangan Leon Kecamatan Pandawai Pak Filipus Bara Kilimandu. Yang sama saya hormati Ketua Tim Pemenangan Desa Palakahimbi Bapak. Yang sama saya hormati singkatnya kita semua yang hadir pada acara pertemuan terbatas sore hari ini. Selamat sore dan salam buat kita semua. Bapak Ibu yang kami kasihi, mungkin saya tidak terlalu banyak bicara sebentar, tapi saya ingin sampaikan beberapa hal alasan kenapa masyarakat memilih. Bapak Ibu, kita setiap 5 tahun selalu dihadapkan dengan pemilu. Negara yang menganut sistem demokrasi itu pasti ada yang namanya pemilu, dan saat pemilu yang mendapatkan suara terbanyaklah yang akan memimpin. Saya rasa kita di sini semua butuh yang namanya perubahan. Betul? Betul? Bapak Ibu, saya mau sampaikan kenapa kita harus mendukung paket Leon, Pak WLP dan Pak IH. Yang pertama soal kualitas orangnya, kualitas figur yang kita dukung. Bisa kita ukur dengan pengalaman. Mari kita satu persatu bahas. Pak WLP, beliau pernah di Dinas PU, Kabid Bina Marga kalau tidak salah. Beliau pernah jadi calon wakil bupati, dulu mendampingi Pak Gideon Beliora. Dan beliau sekarang sampai hari ini adalah ketua Partai Golkar di Kabupaten Sumba Timur. Saya kira dengan beberapa hal tadi itu sudah cukup mengukur kualitas dari Bapak Umbu Lili Pekuali. Yang berikut Pak Yonatan Hani. Ini saya sampaikan singkat dan sederhana. Pak Yonatan Hani menjabat DPRD Kabupaten Sumba Timur, terpilih ke periode ketiga. Sudah 2 periode, dan kemarin pada saat pemilu legislatif terpilih lagi menjadi anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur, lalu memilih untuk menjadi calon wakil bupati. Saya sudah jadi anggota DPR 2 periode Bapak Ibu. Sekarang saya jalani periode kedua. Periode pertama yang lalu 5 tahun yang lalu saya bersama-sama dengan Pak Yonatan Hani di gedung DPR. Saya tahu persis bagaimana kualitas seorang figur Pak Yonatan Hani. Kalau Abah Ali bilang tadi malam satu orasi di Kampung Bugis clear. 30 orang dewan itu kalau ditanya, 29 orang dewan kalau ditanya Pak Yonatan Hani itu bagaimana orangnya sudah clear. Beliau orang yang betul-betul, ya kalau kita bilang jalankan fungsi dan tugasnya dengan baik, benar dan bertanggung jawab, ya mungkin berlebihan, tapi faktanya seperti itu Bapak Ibu. Itu alasan pertama kenapa kita memilih figur untuk memimpin Kabupaten Sumba Timur. Karena kita butuh perubahan. Sepakat? Yang berikut, Bapak Ibu lihat di belakang, ada 7 partai pendukung. Ada 7 partai yang mengusung paket WLPYH. Dan dari ketiga paket yang maju hari ini, paket Leon lah yang mendapat dukungan partai paling banyak. Bapak Ibu, SK partai ini kita dapat dengan ditandatangani oleh ketua umum partai. Saya kira Bapak Ibu tahu, terlepas kalau Pak WLP di Golkar, Pak Yonatan Hani di Nasdem, ada 2 partai pendukung lagi yang punya kursi di DPRD, dan 3 partai pendukung yang juga punya kursi mungkin di provinsi dan juga di pusat. Bapak Ibu, kita baru lalui Pilpres kemarin, dan kita tahu siapa yang pemenangnya. Dan
Dan hari ini Partai Gerindra itu ada bersama-sama dengan kita. Walaupun partai ini partai yang paling terakhir menyatakan sikap untuk bergabung dengan paket Leon. Dan kemarin saat Pak Prabowo dilantik menjadi presiden, Golkar adalah partai yang mendapat jatah menteri terbanyak Bapak Ibu. Berikut juga Gerindra adalah partai pemenang. Dan juga PKB punya jatah menteri juga di kabinet Prabowo Gibran hari ini. Nah, kalau kita bilang perubahan Bapak Ibu, saya kira dengan dukungan partai-partai ini ditambah dengan jaringan Pak ULP dan Pak YH di pusat, saya kira gampang kita menuju perubahan itu. Kalau melihat jaringan komunikasi dan jaringan dari Pak ULP dan Pak YH dengan partai-partai pendukung yang ada, saya kira ya anggaran itu bisa kita tambah lah. Dan keluhan-keluhan tadi yang disampaikan oleh baik perwakilan perempuan dan perwakilan milenial mungkin bisa kita jawab. Tapi saya tidak berani jawab pasti ya, karena sebentar yang akan jawab itu kandidat Pak ULP dan Pak Yonatan Hani. Bapak Ibu, mungkin saya tidak banyak berbicara pada siang hari ini. Saya juga kaget tiba-tiba dipanggil tadi, tidak dikonfirmasi kalau saya akan bicara hari ini. Saya lagi di belakang tadi, tapi ya tadi sempat di belakang saya berbincang-bincang dengan teman-teman pemuda. Beliau bilang minta maaf mungkin persiapan kita hari ini untuk pertemuan kurang maksimal, tapi percayalah tanggal 27 November nanti kita pasti ada. Kita tidak bilang menang katanya, tapi kita pasti ada. Dan kalau sampai menang kita bersyukur. Begitu kira-kira. Pandawai ini adalah kecamatan dengan wajib pilih terbanyak ketiga atau keempat kalau tidak salah, di keempat ya. Ketiga itu Malulu, keempat itu Pandawai di Kabupaten Sumba Timur. Dan kecamatan ini kecamatan yang paling dekat juga dengan kota dan Canberra. Juga di Palakahembi ini salah satu desa yang wajib pilihnya terbesar di Kabupaten Sumba Timur, betul ya? Setelah Kaliuda kalau tidak salah. Akawang kelurahan ya. Kalau di desa terbanyak Kaliuda dan kedua Palakahembi. Mungkin tadi kalau ada yang usulkan pemekaran, ya nanti akan dijawablah sama kandidat. Mungkin dengan jaringan-jaringan yang kita punya ini, saya rasa bisalah kita jawab itu. Mungkin Bapak Ibu, saya tidak banyak omong. Mohon maaf jika ada kata yang kurang. Sekali lagi terima kasih. Selamat sore. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak Yeston Kumbula Pupuranaik sebagai anggota fraksi dari Partai Golkar yang sudah menyampaikan tentang kepribadian dari Bapak ULP dan YH. Bapak Umbuleli rela meninggalkan posisi nyamannya sebagai ASN. Bapak Yonatan Hani juga rela meninggalkan posisi nyamannya sebagai wakil rakyat. Hanya maju karena merasa terpanggil untuk melayani. Kita berikan tepuk tangan kepada Yeston. Keputusan itulah yang dinilai oleh 7 partai sehingga 3 ragu-ragu mengambil keputusan dan memberikan dukungan kepada paket U. Bapak Ibu, pertanda riang gembira dan penuh sukacita kita untuk memberi ruang dan waktu kepada paket ULP ya, untuk menyampaikan orasinya. Mari kita tunjukkan lewat sebuah tindakan. Kita bangkit berdiri, kita yel-yel sambil kita bergoyang. Ya, ya. Pertanda kita akan mempersilahkan kepada kandidat ini untuk berorasi. Yo, musik, kita goyang dulu.
Surabaya, angkat 3 jari. Anak muda kalau bisa maju di depan, ya. Ya. Iya, itu dulu. Boleh. Iya, baik. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Silakan duduk. Pada tempat yang pertama, kita jemput calon wakil Bupati Sumba Timur Bapak Umbu Yanata. Beberapa waktu dan tempat kami berikan. Buka kacamata. Selamat sore, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya kasihi, Om Lili sebagai calon bupati, teman-teman dari partai politik yang mendampingi, dari Partai Golkar, dari Partai Nasdem, Ketua Tim Kecamatan Padawai yang saya juga hormati, Ketua Tim di wilayah Bukit Tinggi dan sekitar yang sama juga saya hormati, singkatnya semua keluarga, termasuk teman-teman dari kepolisian dan Panwas yang hari ini bersama-sama dengan kami di tempat ini. Umbu rambu, jaran-jana taumatu, larenyana, kalau bahasa Sabu, ina ama ari, enau heke koko. Karena sudah jadi mahari, jadi harus bisa sedikit-sedikit. Ya? Nah keke ya mahari. Menyala apa bu? Terima kasih buat teman-teman milenial yang ngengeng dari Walkirit. Tadi Ari bilang, Ari omong tunggu 1 jam di sana karena panas. Terima kasih buat semua. Yang pertama saya ingin mengucapkan puji syukur kepada Tuhan karena hari ini saya dan Ayah Muli dan seluruh tim bisa bertemu secara langsung dengan keluarga di tempat ini. Sudah menjadi kerinduan lama kami untuk kami bertemu dengan keluarga Sumba etnis Sabu di wilayah Padawai. Kenapa? Karena kami menganggap keluarga semua di tempat ini sangat berarti bagi kami. Bukan cuma bagi kami ketika kami mau masuk dalam perhelatan politik, tidak. Tetapi karena kami tahu tempat ini nantinya akan menjadi tempat kita melakukan pelayanan. Kalau Tuhan berkehendak kami terpilih, kami akan datang kembali di sini dan kami sudah tahu apa yang menjadi persoalan di tempat ini. Kalau kami tidak pernah masuk di tempat ini, kami tidak pernah tahu dan kami tidak kenal siapa-siapa di tempat ini. Urusan kami dipilih, itu urusan belakang. Tetapi wajib kami sebagai calon bupati dan calon wakil bupati untuk datangi semua tempat, untuk datangi semua keluarga di Kabupaten Sumba Timur ini. Supaya apa? Supaya kami bisa mendengar secara langsung apa sebenarnya yang menjadi harapan, apa yang sebenarnya menjadi titipan kepada kami. Dan kami juga ingin menyampaikan secara langsung apa yang menjadi harapan dan apa yang menjadi tujuan kita kenapa saya dan Ayah Umbu Lili itu memutuskan untuk menjadi calon bupati dan calon wakil bupati. Menjadi calon bupati dan calon wakil bupati tentunya bukan keputusan yang mudah. Keputusan yang tidak mudah bagi kami. Karena kami tahu tantangan pasti ada. Karena kami tahu pasti halangan dan hambatan pasti ada. Pertemuan seperti ini mengumpulkan orang saja sudah susah. Tidak gampang, apalagi di tengah kesibukan kita sendiri sedang bertahan hidup. Kita mau duduk dengar dia bicara atau kita mau kerja untuk cari hidup, mau ke sekolah kita punya anak. Tidak gampang. Hari ini politik penuh dengan tantangan. Kenapa? Karena banyak orang yang sudah kecewa. Percuma dia kita pilih, kita punya kehidupan begini-begini saja. Wilayah Mikitin, wilayah Polri tidak pernah berubah. Lahan banyak mah, cuman kita mau kerja susah, tidak ada air. Kita berharap dari pemerintah untuk datang, tidak datang-datang. Kita hanya bisa ketemu dengan pemerintah pada saat musrenbang di kelurahan atau di dusun atau di kecamatan. Itu pun kalau usulan kita itu diakomodir. Kalau tidak ya begini-begini saja kehidupan kita. Politik hari ini sudah tidak dianggap lagi sebagai sebuah harapan. Politik tidak lagi dianggap sebagai sebuah jawaban dari apa yang selama ini kita impikan.
Kita ingin perubahan, kita ingin kebaikan, kita ingin anak-anak kita di rumah kita bisa mendapatkan pekerjaan yang baik dan layak supaya ada perubahan di rumah tangga kita. Semua orang berpikir seperti itu hari ini. Semua sedang berpikir, saya pilih paket nomor 1 karena saya dekat dengan dia dan saya berharap suatu saat dia kembali bekerja dengan baik. Saya pilih paket nomor 2 juga begitu. Saya pilih paket nomor 3 juga begitu. Ada yang semangat, ada yang optimis dalam dunia politik. Saya masih mau ikut, saya masih mau dukung, saya masih mau jadi tim. Ada juga yang sudah pesimis. Ada yang bilang, sudah percuma sudah. Tidak ada guna lagi kita ikut-ikut begini sudah. Tidak ada yang berubah. Kita kerja sendiri, makan sendiri juga. Apakah salah? Tidak salah juga. Karena memang hari ini politik tidak lagi dalam posisi yang ideal. Apalagi kalau kita lihat media sosial. Isi media sosial, isi saling baku maki, saling baku hina, saling baku uji. Oh, berapa banyak kau kasih datang masa? Berapa banyak kau punya tenda, punya besar? Berapa banyak kau punya kursi kosong? Saling ejek di mana-mana. Bukan lagi pertarungan diskusi-diskusi berkaitan dengan potensi, diskusi-diskusi berkaitan dengan ide, diskusi-diskusi berkaitan dengan solusi. Tidak lagi. Politik hari ini sudah diisi dengan saling hina, saling caci, saling maki, saling baku ejek. Kau bukan orang Sumba, kau orang Cina, kau Adione. Kau bukan orang Sabu, kau orang Sumba. Semua seperti itu sekarang, segala cara dipakai. Nah, saat ini adalah pilihan kita untuk merubah warna politik itu. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita semua dituntut untuk menjadi pemilih yang cerdas. Seperti yang Adi Mama sampaikan tadi. Bagaimana caranya untuk kita menjadi pemilih yang cerdas? Tentunya kita lihat dari apa yang sudah dikerjakan, bagaimana perilakunya, dan bagaimana hari ini dia berdiri di atas panggung-panggung politik seperti ini. Apa yang dia sampaikan itu sesuai tidak? Masuk di akal atau tidak? Ide dan visi misinya bisa diterima dengan akal sehat atau tidak? Karena kita akan cari kesesuaian. Kita akan cari apa yang sama. Oh, dia bisa jawab saya punya pergumulan. Oh, dia bisa jawab saya punya persoalan. Hari ini politik tidak lagi tentang paslonnya. Ada yang bilang, oh politik ini tentang Pak Umbu Lili pertarungan dengan Pak Kris Prime. Oh ini politik tentang Pak Kris pisah dengan Pak David. Tidak, politik hari ini tentang kita. Tentang siapapun kita di bawah tenda ini dengan latar belakang apapun kita. Kita lah yang nanti akan memilih, kita nanti akan menentukan. Sejatinya politik sedang memilih seorang pelayan. Seorang pemimpin yang nanti akan menjadi pelayan. Dan pelayan harus punya hati dan harus tahu bahwa yang sesungguhnya yang punya kuasa adalah masyarakat. Sesungguhnya yang punya kuasa untuk menaikkan dan menurunkan seseorang dalam jabatan politik, rajanya bukan lagi orang yang terpilih, tapi rajanya adalah masyarakat. Dan pemimpin harus tahu dan sadar itu. Saya yakin kalau pemimpin politik sadar bahwa jabatan ini cuma sesaat, bahwa jabatan ini didapat dari kepercayaan, dari pengorbanan, dari jerih lelah, dari apa yang kita sebut dengan pemberian kuasa. Saya yakin tidak ada pemimpin politik yang kerja main-main. Dan dia tahu, yang raja bukan saya. Saya cuma alat. Saya cuma pemimpin yang disuruh menjadi pelayan. Karena kebetulan saja dalam dunia politik dan aturan perundang-undangan di Indonesia mengharuskan kita harus memilih dalam dunia politik. Saya tidak pernah akan bisa ada di sini kalau 10 tahun yang lalu saya tidak mengambil keputusan untuk masuk dalam dunia politik. Tidak ada yang instan, tidak ada yang tiba-tiba tidur-tidur, kau maju, kau jadi calon wakil bupati, calon bupati. Tidak. Kita harus membuktikan dulu siapa kita di depan publik. Apakah betul saya bisa menjadi pemimpin yang bisa jaga kepercayaan dan menunjukkan bahwa saya benar-benar pemimpin yang melayani, yang punya hati untuk rakyat atau tidak? Atau cuma sekedar saya jadi pemimpin di dalam dunia politik untuk kejar yang namanya jabatan dan uang? Kita harus bisa bedakan dan kita harus pintar. Ketika kita memberikan kesempatan kepada orang itu, tidak ada alasan ketika dia terpilih, saya tidak dapat disposisio, saya tidak dapat tanggung jawab, biar sudah dia yang kerja sendiri. Tidak bisa.
semua pemimpin yang terpilih, baik itu sebagai anggota DPRD maupun bupati atau wakil bupati, dia wajib kembali. Dia wajib menunjukkan bahwa dia pekerja untuk masyarakat. Kita kalau jadi terpilih nanti, saya Ayung Bulili, kita punya hak protokoler, dikasih mobil, dikasih rumah dinas, dikasih tunjangan, dikasih gaji, dikasih ajudan, dikasih biaya untuk makan. Bahkan kalau kita mau ke Jakarta, kita dibiayai. Kita mau ke Sumatera Barat, kita dibayar oleh orang negara. Tidak ada yang kurang dari hidup kita. Yang kurang cuma satu. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan dan membuktikan apa yang menjadi kepercayaan orang ketika orang memilih kita. Itu yang paling berat. Sehingga hari ini, suka atau tidak suka, kita semua harus ambil yang namanya tanggung jawab dalam politik. Banyak atau tidak banyak. Sekali lagi, banyak atau tidak banyak tidak jadi urusan, tidak jadi persoalan bagi saya dan Pak WLP. Kenapa? Karena nanti yang akan menentukan siapa yang jadi pemimpin itu bukan banyaknya pertemuan, bukan sedikitnya pertemuan, tetapi kepercayaan yang tulus yang datang dan doa yang tulus yang datang kepada kita. Kami hanya ingin menunjukkan bahwa hari ini kami sedang memberikan hidup kami dan diri kami sebagai pelayan. Kalau diterima, puji Tuhan. Kalau tidak diterima, kita akan coba terus yakinkan bahwa kamilah yang terbaik. Kenapa? Karena panggilan hati kami bukan untuk mengejar kekuasaan semata, tapi benar-benar ingin melayani. Bapak Ibu sekalian, saya ingin sampaikan, Sumba Timur ini punya APBD 1,2 triliun. Apa yang akan kita lakukan dengan 1,2 triliun setiap tahunnya? Yang pertama yang harus kita pastikan, harus ada yang namanya transformasi birokrasi. Ketika kami dipilih, bukan hanya sekedar kami jadi bupati dan jadi wakil bupati, tapi kami jadi pemimpin untuk ribuan birokrat yang ada di kabupaten ini. Dan harus kita lakukan yang namanya transformasi birokrasi, sehingga sifat birokrasi yang pertama itu bisa terlaksana. Apa sifat birokrasi yang pertama? Dia tidak boleh ada yang namanya indikasi kolusi, korupsi, nepotisme. Tidak boleh ada itu. Dan itu semua dimulai dari siapa? Dimulai dari pucuk pimpinannya. Ketika kita menugaskan birokrat, ASN jadi lurah, jadi kadis, jadi camat, jadi penyuluh atau siapapun nantinya, dia harus bekerja untuk kepentingan masyarakat. Kenapa APBD kita 1,5 triliun? Tadi saya diskusi dengan kakak mantan Sekbapeda, hampir 500 miliar itu kita pakai hanya untuk bayar gaji pegawai. Kekuatan terbesar seorang pemimpin bupati dan wakil bupati adalah bagaimana dia menggerakkan seluruh perangkat ASN ini. Mentransformasi birokrat supaya birokrat itu tidak ada konflik kepentingan. Tidak boleh dia bermain politik. Tidak boleh juga kekuasaan yang diberikan kepada dia pakai untuk kepentingan pribadi dia. Tidak boleh. Muaranya hanya satu. Dia harus bekerja dan memastikan posisi dan jabatan yang dipercayakan oleh pimpinan, yaitu bupati dan wakil bupati, harus dia pakai sepenuhnya untuk kebaikan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumba Timur. Tidak boleh lagi ada cerita, Bapak, waktu kita pergi ketemu ini satu bos, ini kepala, dia bilang, kamu dulu pilih Kobul, tidak boleh dilayani, tunggu dulu. Tidak boleh ada seperti itu. Kabupaten Sumba Timur sudah penuh dengan masalah. Kita kabupaten ketiga termiskin di NTT. Apakah betul kita miskin secara potensi? Tidak. Kita punya berbagai macam potensi. Kalau sepanjang Pandawai ini punya air saja, lahan kering kita ribuan hektar yang bisa kita airi. Keluarga Sabu adalah keluarga Sumba etnis Sabu adalah keluarga yang kerja luar biasa. Saya dengan istri sering ke Lepo di bagian belakang. Pergi beli semangka, ada kebun-kebun semangka di bawah. Kita pergi, kita petik sendiri, kita pilih. Itu membuktikan apa? Ketika ada potensi kita pasti bisa bekerja. Sekarang bagaimana kita pemimpin? Masuk dalam dunia politik, bagaimana kita mentransformasi birokrat supaya seluruh birokrat yang dibayar oleh uang rakyat bekerja sepenuh hati. Bekerja tanpa harus berpikir, dulu dia kasih menang saya, dulu dia kasih saya. Tidak boleh lagi. Nanti di zaman Pak ULPH, kalau Tuhan berkehendak, kami akan mendorong dengan mentalitas sebagai pelayan. Yang dimulai dari apa? Dimulai dari kita jadi contoh. Saya dan Pak ULP harus jadi contoh bahwa kami menjadi penguasa, mengejar kekuasaan dan jabatan untuk menjadi pelayan. Titik.
Kami tidak butuh lagi pujian. Kami tidak butuh lagi yang namanya Bapak ini mari duduk kita maaf. Tidak. Kami jadi pelayan. Karena itulah esensi dan sejatinya seorang pemimpin politik. Dan transformasi birokrasi, menggerakkan birokrat, itu hal yang paling penting. Kenapa itu kekuatan Kabupaten Sumba Timur ini? Itu kekuatan Kabupaten Sumba Timur. Bayangkan kalau 3.000-an ASN yang ada di Kabupaten Sumba Timur, setiap harinya mereka bangun, mereka berpikir, saya punya bupati dan wakil bupati marah saya ini kalau saya tidak turun lapangan kerja. Kalau saya tidak turun pergi ambil data di lapangan. Seberapa sering sekarang pertanyaannya? Seberapa sering kita masyarakat di wilayah sini ketemu dengan yang namanya pejabat? Saya yakin pasti jarang sekali. Kenapa? Karena kita pasti akan tunggu nanti ada musrenbang baru kita ketemu. Nanti di zaman Pak ULPH kami punya strategi untuk seluruh ASN tidak lagi banyak ada di kantor. Urusan administrasi biarkanlah urusan administrasi, tapi urusan persoalan di bawah harus turun dan tanya dan dengar, dan itu pasti akan ditemani oleh Pak WLP atau saya nih. Kami tidak akan habiskan waktu kami di kantor, karena persoalannya bukan ada di kantor, persoalannya ada di tempat-tempat seperti ini, sehingga diskusi-diskusi seperti ini tidak putus. Kita bertemu seperti ini, kumpul masyarakat paling hanya ada di momentum politik, atau kalau ada presiden gereja, ada acara di kantor desa, atau ada musrenbang. Ke depan kami akan turun sendiri mendengar dan menjemput bola persoalan. Tidak lagi nanti masyarakat pergi jauh-jauh, pergi di kabupaten, tunggu antri, Bapak kita mau lapor ini. Tidak, kami yang akan turun, itu janji kami, itu komitmen kami. Karena persoalan-persoalan di kabupaten ini tidak hanya kita bisa tunggu. Di kabupaten sana duduk di kursi yang enak kalau kita tunggu masalah kata lapor. Tidak, kami harus turun tangan sendiri, kami harus mendengar sendiri, karena kami juga ingin menunjukkan bahwa ketika kepercayaan itu diberikan, kami benar-benar ingin membuktikan bahwa kami pemimpin yang melayani. Nah, kalau ini terjadi, saya yakin transformasi birokrasi terjadi. Birokrat tidak punya konflik kepentingan. Oh, dia saya punya yang jadi bupati, saya punya kakak yang jadi bupati, saya punya biar sudah saya dapat jabatan enak. Tidak boleh lagi seperti itu. Tidak ada cerita seperti itu di zaman ULPH. Tidak ada tekanan-tekanan dari bupati dan wakil bupati hanya untuk menjaga kekuasaan. Tidak. Kami kalau Tuhan berkehendak kami terpilih, kami tidak bekerja untuk menjaga kita punya kekuasaan supaya kami terpilih lagi nanti di 2030. Tidak. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk menunjukkan kami mau kerja saja. Kerja, dan kerja. Karena itu kami sadar, kami tidak mampu kerja sendiri. Kami tidak mampu dengan keuangan yang cuma 1,2 triliun ini menjawab setiap tantangan yang ada di kabupaten ini. Karena itu kami dari awal ketika memutuskan untuk maju, saya dengan Ayah Bulili bilang, dulu saya maju hanya 2 partai. Bisa tidak kita cari partai lebih banyak? Bukan karena kita mau sekedar kawan banyak, tidak. Tapi karena kita tahu ada pola gotong royong dan tahu bagaimana kita kerjasama untuk menghasilkan yang namanya kebaikan di kabupaten ini. Karena itu 7 partai ini sudah memberikan kami kepercayaan dengan komitmen. Kami ketemu dengan petinggi-petinggi partai. Kami ketemu dengan pengurus-pengurus partai. Mereka sampaikan hal yang sama. Sudah waktunya Kabupaten Sumba Timur berubah. Sudah waktunya Kabupaten Sumba Timur itu dimaksimalkan setiap potensinya. Mari sudah kita bergandengan tangan. Dan ini juga yang akan kita lakukan. Ketika nanti Tuhan berkehendak kami terpilih, kami akan mengajak paslon nomor 1, paslon nomor 2. Mari kita duduk sama-sama. Apa yang menjadi mimpimu? Kita kerja sama-sama. Tidak lagi kita membedakan, oh dulu dia begini. Tidak. Selesai tanggal 27 November, selesai politik, selesai juga urusan dan perbedaan kita. Kita kembali harus menjadi satu kesatuan anak Sumba yang menjaga tanah Sumba dan mengusahakan tanah Sumba ini untuk memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Sumba Timur ini. Karena tanpa kesatuan kita susah. Kalau kita terus-terusan ada dalam dunia politik hanya untuk balas dendam, tidak akan selesai ini politik balas dendam. Kita mau selesai. Kalau Tuhan berkehendak kami terpilih, kita selesai. Urusan perbedaan politik kami akan tanggalkan, tapi urusan kemanusiaan, urusan kesejahteraan, urusan memerangi kemiskinan dan kebodohan adalah tanggung jawab kita semua. Mari kita bergandengan bersama-sama, bergandengan tangan bersama-sama, kita tunjukkan
bahwa niat kita maju benar-benar untuk melayani, bukan hanya untuk mengejar kekuasaan. Dan panggung-panggung politik seperti ini adalah ujian bagi kami. Ujian bagi kami dilihat dari mana? Kadang-kadang kami sebagai paslon, kami mampu untuk menyembunyikan dan menggunakan topeng. Kami akan tampil sebagai malaikat. Tetapi yang tidak bisa kami sembunyikan adalah bagaimana kita menggerakkan tim kita. Apakah tim kita bekerja dengan baik, melakukan proses pendekatan-pendekatan yang manusiawi, atau sebaliknya, tim kita justru anarkis. Kita menggunakan kekuasaan untuk mendorong kekuasaan-kekuasaan lain, mengintimidasi dan lain sebagainya. Kalau ada yang seperti itu, sebenarnya dia sudah mempertontonkan diri dia adalah pemimpin yang tidak layak untuk dipilih. Kenapa? Kepercayaan itu mahal, Bapak. Kepercayaan itu mahal, bos. Kalau hanya dipakai hanya untuk mengintimidasi rakyat untuk memilih 1-2 paslon. Itu tidak boleh lagi terjadi di kabupaten ini. Biarlah kekuasaan yang diberikan benar-benar dipakai yang ujungnya untuk menghadirkan yang namanya kesejahteraan. Itu ujian bagi kami hari ini. Silakan nilai Pak ULP dan Pak IHA. Berapa banyak kami di sana, ini bukan curhat. Kami hanya mempertontonkan karakter kepemimpinan yang tepat. Karena selain dari prestasi, selain dari track record, rekam jejak, yang paling penting dari seorang pemimpin adalah integritas. Apa itu integritas? Mungkin Mama Pendeta juga paham. Bagaimana apa yang kita ucapkan itu sesuai dengan yang kita lakukan. Bagaimana kita bisa menjaga yang namanya kepercayaan. Karena yang paling mahal dari seorang pemimpin politik adalah menjaga yang namanya kepercayaan. Satu kali diberi kepercayaan, masyarakat akan duduk nonton. Betul, ini bisa jaga diri kita kepercayaannya. Jangan sampai kita bersuara disia-siakan. Begitu suara kita disia-siakan dan kepercayaan itu hilang, maka hilanglah sosok kepemimpinan yang ideal yang kita harapkan. Pak Jokowi bisa berulang-ulang kali menjadi pemimpin karena dia dipercaya oleh masyarakat bisa mentransformasi, bisa membawa yang namanya kebaikan dan perubahan. Hari ini ujian saya Pak ULP, ujian paslon nomor 1, ujian paslon nomor 2, dan ujian kita. Apakah kami adalah pemimpin yang bisa dipercaya dan mempertanggungjawabkan setiap kepercayaan yang diberikan? Itu berat luar biasa. Oleh karena itu sebelum kami mengambil keputusan, yang pertama yang harus kami lakukan adalah menanggalkan setiap kebutuhan atau keinginan pribadi kita. Tidak boleh ada pertarungan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Yang ada hanya kepentingan umum, kepentingan masyarakat Kabupaten Sumba Timur. Yang terakhir Bapak Mama ingin saya sampaikan. Pandawai ini pemilih banyak. Banyak pemilih. Mungkin kecamatan keempat terbesar pemilihnya di Kabupaten Sumba Timur. Dan karena itu, Pandawai ini pasti nantinya akan mampu juga dan akan bisa menjadi penentu siapa yang akan menang di tanggal 27 November. Karena pemilihnya banyak. Palakahembi saja mungkin desa paling besar jumlah pemilihnya. Hampir 3.000 lebih mungkin. 3.000 lebih sekarang. Pemilihnya banyak. Dan saya harapkan betul Pandawai di tanggal 27 November nanti. Karena kita sadar kekuatan Pandawai itu besar. Jangan salah. Dan jangan main-main dengan pilihan dan banyaknya suara kita. Jangan karena kita anggap, Pandawai ini suara banyak, gampang, kita atur belakangan. Tidak. Jangan main-main dengan pilihan kita. Pandawai suara banyak itu artinya persoalan banyak. Pandawai suara banyak itu artinya masyarakat banyak. Dan kalau masyarakatnya banyak, pasti persoalannya banyak. Dan persoalan banyak itu pasti juga punya potensi yang banyak. Oleh karena itu saya mengajak kepada keluarga semua di tempat ini, sebelum kita memutuskan untuk memilih, kita harus menjadi pemilih yang benar-benar kritis. Kita harus menjadi pemilih yang benar-benar tahu mana yang terbaik, sehingga nilai tawar Pandawai tidak dianggap main-main. Kalau ada yang namanya kesatuan, kenapa kita harus berpisah? Kalau memang ULPH berpotensi menang karena bisa meyakinkan banyak partai, lalu pertemuan di mana-mana banyak, kenapa kita harus berbagi suara? Kita pilih yang terbaik menurut kita. Kita pilih yang terbaik menurut kita karena kita yakinkan suara banyak dari Pandawai
akan menentukan ULPWH bisa menang, dan setelah itu kita akan tagih dan tarik dia untuk turun kembali ke tempat ini. Oh, lihat sudah ini tanah yang kering. Cari solusi, cari jawaban. Kalau tidak bisa dilakukan kabupaten, omong ke gubernur. Kalau tidak bisa omong ke gubernur, omong di kementerian. Bagaimana Pandawai ini bisa berubah menjadi tempat yang lebih sejahtera. Kalau itu terjadi, saya yakin Pandawai pasti akan memilih orang yang menang. Saya yakin Pandawai tidak menang rasa kalah, tapi betul-betul menang rasa menang, karena orang yang kita pilih adalah orang yang tepat. Saya dan Ayah Muli dengan kerendahan hati kami, dengan segala hormat, kami titip nama kami di hati Bapak Mama semua. Tolong doakan kami, bantu kami dan berikan kami kesempatan supaya kami bisa membuktikan kami tidak sedang bermain-main untuk menjadi pelayan. Kami betul-betul ingin menjadi pelayan. Kami betul-betul ingin mengabdikan hidup dan sisa hidup kami untuk Kabupaten Sumba Timur. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah kata. Selamat sore, shalom, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih kepada Bapak calon wakil Bupati Sumba Timur, Bapak Yonatan Hani, yang sudah boleh menyampaikan orasinya terkait apabila Tuhan berkenan terpilih nanti menjadi pemimpin, akan siap melayani kita semua. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Masih semangat? Siap kita satukan pilihan? Tanggal 27 November kita pilih nomor berapa? Siapa paketnya? Terima kasih banyak. Berikut saya jemput calon Bupati Sumba Timur, Bapak Ubulili Teguali. Terima kasih Bapak Peningsi. Selamat sore buat kita semua. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormat saya kasih adik saya calon wakil Pak Yonatan Hani. Yang saya hormati pura para pimpinan partai yang hadir khususnya dari Partai Golkar, Ketua Tim Pemenangan Kecamatan Pandawai, Ketua Tim Pemenangan Desa Palakahembi, Watumbaka dan Kedumbul yang hadir, juga Ketua Tim Pemenangan Kecamatan Kambera. Ya, saya punya